Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftahul Ulum, teman-teman. Masih bersama saya dan juga Ustadz Abdullah Juhad. Yang kemarin kita sudah membahas tentang kurban ya. Kemarin kita sudah mendapatkan kesimpulan di video sebelumnya bahwasanya ada 3 poin pokok tentang kurban, yaitu kurban secara ritual, secara pendekatan ilmiah, atau secara lambang atau simbolik. Teman-teman, kita sudah membahas, dan teman-teman yang belum menyimak videonya bisa menyimak di video di playlist di channel Miftahul Ulum. Dan untuk itu juga untuk teman-teman yang mau menonton berita-berita Islami, teman-teman bisa subscribe di channel Dakwah Populer. Dan langsung saja untuk tema kali ini apa, Ustadz? Masalah haji. Masalah haji, dan ini masalah haji ini juga berkaitan dengan kurban Idul Adha ya Ustadz ya? Ya. Kemarin kan temanya kan hubungan antara kurban dengan haji dan Idul Adha. Haji dan Idul Adha. Ya, Dan kemarin sekarang, kurban sudah kita uraikan panjang lebar. Dan nanti kita simpulkan, nggak apa-apa sedikit. Nanti kita lanjutkan tema, subtema berikutnya adalah tentang haji. Oke, dan untuk tema kali ini tentang haji, dan kemarin juga mendapatkan poin pokok tentang kurban ini, teman-teman. Bahwasanya dalam kurban ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, yaitu menerangkan bahwasanya darah dan daging kurban itu tidak sampai kepada Allah, tetapi yang dinilai atau yang sampai adalah ketakwaan kita. Dan apakah ini ada hubungannya dengan haji, dan ada ayat-ayat yang akan dibahas oleh Ustadz Abdullah Juhad. Kita langsung saja mendengarkan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala, amma ba'du. Jumpa lagi sobat-sobat peserta kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul di channel Miftahul Ulum untuk melanjutkan kajian yang sudah kesekian puluh episodenya. Untuk kali ini masih melanjutkan subtema dari kemarin ya. Maka kali ini tema sentralnya adalah masalah haji. Nah, kemarin tema besarnya kan hubungan ya, apa dan bagaimana hubungan antara kurban, haji, dan Idul Adha. Ya, kurban sudah kita uraikan ya secara panjang lebar 3 episode ya. 3 episode kemarin menjelaskan masalah kurban, yang kesimpulannya ya bahwa kurban ini, aspek kurban ini ada 3 ya. 1, kurban dari aspek ritualnya. Yang kedua, kurban aspek simboliknya atau lambangnya. Dan yang ketiga, kurban sebagai pendekatan ilmiah ya. Kurban dilihat dari aspek ritualnya, maka yang dilakukan oleh Nabi bahwa kurban sebagai ritual itu satu paket dengan sholat Idul Adha ya. Itu ritualnya, pelaksanaannya sudah dicontohkan oleh Nabi. Penyembelihan hewannya itu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Itu ritual. Dan ingat, setiap ritual, ibadah ritual itu mengandung nilai-nilai simbolik. Sehingga aspek yang kedua, kurban secara simbolik, penyembelihan hewan itu melambangkan yang dibantai itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia.
Kenapa kok bukan kurbannya misalnya dari hasil panen, tumbuh-tumbuhan, ya, atau makanan yang lain? Karena manusia itu punya sifat sebagaimana binatang, ya, bahwa mereka itu orang-orang yang punya mata tidak mau melihat ayat-ayat Allah, kan, punya telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, punya hati tidak mau memahami ayat Allah, ya. Itu oleh Allah dikatakan ulaika kal an'am, ya, orang-orang yang seperti itu adalah bagaikan binatang ternak. Nah, oleh karena itu simbolik. Penyembelihan hewan kurban itu adalah dari aspek simboliknya. Jadi setiap ritual itu ada simboliknya, ya. Sehingga simboliknya apa? Itu menyimbolkan, melambangkan bahwa orang yang ingin bertakwa itu harus mau mengorbankan sifat-sifat kebinatangannya, sifat-sifat egoismenya. Itu arti simbolik dari korban. Namun yang ketiga, bahwa korban ini adalah merupakan satu pendekatan ilmiah, ya, pendekatan kepada Allah. Dan ini wujud dari taqarrub. Kita sering mendengarkan taqarrub. Yuk kita bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, Allah itu yang kita dekati apanya? Zatnya? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa mendekati Allah dalam arti zatnya atau oknumnya. Tentu saja yang dimaksud dekat dengan Allah, mendekati Allah itu adalah mendekati ajaran Allah. Nah, ajaran Allah itu apa? Ada dalam Al-Quran. Jadi kalau orang mau bertaqarrub, mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan pada ajarannya. Ajarannya itu adalah ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu ada sebagai ilmu. Ilmu yang berasal dari Allah. Karena ilmu, maka pendekatannya pun juga harus pendekatan ilmiah. Ya, kemarin sudah kita uraikan. Karena Al-Quran sebagai ilmu, maka untuk bisa dekat dengan Allah dalam arti ajarannya, maka kita harus melakukan pendekatan terhadap ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Ya, maka korban di sini adalah pendekatan secara ilmiah. Bagaimana mendekati Allah dalam arti ilmunya? Pendekatan secara ilmiah, ya, karena ilmu pendekatannya tentu saja dengan mengkaji, memahami, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aspek yang ketiga dari kurban. Ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekarang akan kita bahas tentang haji. Ya, sebelumnya mungkin kita semua sudah tahu bahwa sampai saat ini, detik ini, pemerintah Indonesia kan sudah membatalkan, ya, melalui SK Menteri Agamanya bahwa untuk tahun ini, ya, umat Islam di Indonesia dibatalkan atau tidak bisa pergi haji sebagaimana tahun 20 kemarin. Jadi 2 tahun ini umat Islam di Indonesia tidak bisa berangkat haji, ya. Kemarin itu SK pembatalannya sudah dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Namun demikian, ada baiknya sekarang kita perdalam pengertian haji itu apa. Nah, baik, kita tulis ya, haji ya. Haji. Nah, ini bahasa Indonesia, ini haji ya. Nah, dalam Al-Quran, ya, ada 3 istilah, ya, yang berkaitan dengan haji. Yang pertama itu hajja, ya. Jadi nanti ada hajja, ya, hajja, ya. Al-Qur'annya ya hajja. Jadi
kalau pakai alif lam al-hajja ya. Tapi kalau tidak ya hajab. Sebenarnya pakai ha ini bukan ha ya, hajja ya. Hajja. Ya. Hajja. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an nanti ada istilah hajja. Ya. Ya. Hajja ini nanti antara lain nanti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat yang kedua ayat 158. Nah, nanti di sana ada kata-kata hajja. Ya. Hajja ini artinya apa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi hajja. Nah, bagaimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Inna sofa wal marwata. Ya kan? Inna sofa wal marwata. Ya. Sungguhnya bahwa hajja, nah ini hajja ini nanti wal marwata, ya, wal marwata. Nah, kemudian nanti disebutkan dalam hal itu faman, ya, hajjal baita, ya, ada hajjal baita, ya. Nah, jadi nanti hajjah itu apa toh? Nah, hajjah ini nanti dalam Al-Qur'an ada juga istilah hujjah, ya. Hujjah ya, tapi kalau dalam Al-Qur'an pakai ha ya, hujjah. Nah. Ya, hujjah. Ya. Hujjatun, ya. Hujjatun. Karena nanti ditambahi alif lam ma'rifat nanti al-hujjatu, tapi hujjah. Nah, istilah hujjah ini nanti dalam Al-Qur'an ada pada Al-Qur'an surat yang ke-6 Al-An'am ayat 149. Ya. Qul falillahi hujjatul balighah. Jadi ada kata-kata hujjah ya. Nah, yang ketiga ada istilah sendiri, haji. Nah, ada haji, ada nanti ya, haji. Ini nanti dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah. At-Taubah itu surat yang ke-9, ayatnya 19. Ya. Ya, jadi ini nanti ada 3 istilah yang berkaitan dengan haji. Ya. Ya, coba nanti silahkan buka dalam surat Al-Baqarah ayat 158 ya.